Shalom, Ibu Bapak sidang Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat mempersiapkan hati kita dalam perenungan. Perenungan yang kita ambil yaitu dari Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-11 sampai yang ke-22. Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-11 sampai yang ke-22, dengan perikop di sana adalah dipersatukan di dalam Kristus. Dan saya mengambil satu ayat untuk kita yang akan menjadi perenungan kita pada ayat yang ke-14. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Ibu Bapak sedang jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saya memberikan tema untuk khotbah pada saat ini adalah damai sejahtera dari Allah. Nah, di dalam Efesus pasal yang kedua ayat yang 11 sampai yang ke-22, di dalamnya Ibu Bapak sidang jemaat terkandung pesan, ya, terkandung pesan tentang kesatuan dalam Kristus dan pemulihan hubungan yang hancur antara umat, ya, antara manusia dengan Allah dan sesamanya. Nah, sebagai umat yang berjalan dalam cahayanya, kita diajak untuk memahami bahwa jalan Tuhan bukanlah jalan yang kasar dan berliku, ya, tetapi jalan yang penuh kasih dan damai. Nah, dalam perjalanan ini, Ibu Bapak sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita merenungkan betapa besar anugerah yang ada dari kasih-Nya, ya, yang mengarahkan kita kepada keselamatan melalui Yesus Kristus itu tadi. Nah, Ibu Bapak sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom atau salam damai sejahtera dalam bahasa Ibrani tidak hanya sekedar kata sapaan atau keinginan baik, ya, tetapi juga mengandung makna yang dalam tentang apa itu damai sejahtera, ya. Nah, ketika kita mengucap shalom kepada orang lain, ya, kita seharusnya juga berkomitmen untuk memelihara perdamaian itu tadi. Ya, kalau kita mau khotbah atau kita mau bersapa dengan orang lain, orang seiman kita sering mengucapkan shalom kepada orang-orang di sekitar kita. Nah, dalam hal ini kita dianjurkan agar kita juga berkomitmen untuk memelihara perdamaian tadi. Nah, firman dalam Roma 12 ayat yang ke-8 mengingatkan kita, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Ya, hal ini menegaskan pentingnya menjaga hubungan yang baik, hubungan yang harmonis dengan sesama manusia, sebagaimana Allah mendamaikan kita dengan dirinya. Dan dalam Efesus 2 ayat yang ke-14 sampai 16, khususnya dalam penekanan khotbah pada saat atau perenungan pada saat ini, menjelaskan dengan jelas bahwa karya Kristus, terutama penderitaan dan kematiannya, memiliki tujuan yang besar dalam mempersatukan kelompok-kelompok yang sebelumnya terpisah. Allah sendiri yang telah menghapuskan pemisahan di antara mereka, Ibu Bapak sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ya, yaitu hukum Taurat tadi, agar menciptakan dalam dirinya satu umat yang baru. Hal ini mengingatkan kita akan pentingnya, ya, bersatu sebagai umat Allah, ya, tidak terpengaruh oleh perbedaan-perbedaan yang sebelumnya memisahkan kita. Nah, dalam Galatia pasal 3 ayat yang ke-8 juga, ayat yang ke-28 juga mengatakan atau menegaskan hal yang serupa. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau yang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus. Dan pesan ini mengajak kita untuk melihat satu sama lain sebagai sesama umat yang disatukan oleh kasih Kristus itu tadi, bukan terbagi oleh perbedaan latar belakang atau budaya. Dan dengan demikian kita dipanggil untuk hidup dalam persatuan yang sejati.
mengikuti teladan Kristus dan mendamaikan, mempersatukan umatnya tadi. Dan dalam konteks kehidupan sehari-hari perbedaan pendapat seringkali memunculkan kesenjangan dan ketegangan antara satu sama lain atau kelompok tertentu. Ya, misalkan dalam pemilu, misalkan dalam momen yang lain-lain, tapi yang sering terjadi mungkin dalam pemilu atau pesta demokrasi adalah salah satu momen yang seringkali menunjukkan, ya, seringkali menunjukkan perbedaan pilihan yang dapat menyebabkan kita terpisah satu sama lain. Namun sebagai umat yang dipersatukan oleh karya penyelamatan Kristus tadi, kita dipanggil untuk belajar darinya dalam menjaga damai itu tadi. Dan sebagaimana yang tertulis juga dalam Kolose 3 ayat ke-15, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itu kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah. Nah, hal ini Ibu Bapak Sidang Jemaat yang dikasih oleh Tuhan menegaskan bahwa sebagai umat Kristiani kita dipanggil untuk hidup dan damai dalam Kristus tadi. Damai dalam damai Kristus itu tadi, ya. Yang artinya bersatu sebagai satu tubuh dalam kasih-Nya. Nah, pemahaman akan damai Kristus juga mengajarkan kita untuk bersikap lapang dalam menerima perbedaan-perbedaan yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, firman dalam 1 Petrus ayat 3-8 menegaskan, bahkan mengingatkan kita. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan dengan demikian kita diajak untuk selalu mengutamakan sikap saling memaafkan, ya, saling berdamai dalam segala situasi, sehingga kasih Kristus tadi senantiasa terpancar melalui kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Tuhan menolong kita dengan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Kiranya damai sejahtera dari Kristus Yesus akan memberkati kami sekalian, ya Tuhan. Kami boleh mengadakan perdamaian antara satu dan yang lain, saling memberi hati, saling menerima setiap keadaan dan situasi, sehingga kami tidak ada berperkara dengan sesama kami, tapi kami boleh saling tolong menolong, saling mengasihi satu dan yang lain, terutama dengan Kristus Yesus sebagai juru selamat dalam kehidupan kami. Diberkati kami semua, ya Tuhan. Amin.